Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle. Kali ini bersama saya Rizkia Ambrina. Tentunya pemirsa, kerajinan ini sangat banyak sekali. Ada juga kerajinan dari Indonesia dan tak kalah ini lagi trendy di kalangan muda. Ini ada salah satu kerajinan dari Korea yang mana ini bisa produknya sangat cantik dan juga sangat trendy. Bahkan ini sangat diminati oleh cewek-cewek muda nih. Nah ini kita hari ini akan membahas mengenai salah satu tema Korea Chunky Bag dan kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Mas Agung Juanda dan juga ada Mbak Sepdia Mautia Putri. Halo Mbak, halo Mas, apa kabarnya? Halo. Halo Kak. Halo, kalau Mbak Sepdia ini owner dari Chunky Bag, kalau Mas Agung ini dari asisten Chunky Bag-nya ya. Kita ngobrol-ngobrol, tapi kita ngobrol dulu ya. Ini sudah banyak sekali produk-produk yang ditampilkan. Udah gemes ya liatnya ya. Iya, karena apalagi udah, cewek ya. Iya, udah gemes, udah pengen bawa pulang satu ya. Tapi nanti kita belajar juga, kita ngobrol dulu nih gimana nih sejarahnya dan juga proses dari Korean Chunky Bag ini seperti apa. Mungkin ke Mbak Sepdia dulu nih. Ini kan banyak nih ya kerajinan-kerajinan lainnya. Kenapa sih lebih memilih Chunky Bag ini dibandingi yang lain? Sekitar 2 tahun yang lalu, saya suka scroll-scroll ini sosmed kayak Pinterest gitu kan. Jadi yang lagi ngetrend saat itu di Korea dan kebetulan lagi hype banget K-pop dan lain sebagainya. Ketemulah ini dengan kerajinan ke Chunky Bag. Makanya saya memutuskan untuk memulai usaha ini. Tapi belum langsung kita bikin, masih lihat-lihat aja dulu, masih belajar-belajar dulu. Oh, Gitu. baik. Jadi awalnya emang melihat trendy juga ya. Iya. Tapi emang suka Korean banget atau mungkin karena lebih suka ke chunky-nya nih? Saya malah nggak suka Korea sama sekali, tapi yang tren saat itu Korean Chunky Bag, makanya saya ikuti. Oh baik. Iya. Nah kalau untuk Mas Agung sendiri gimana nih? Kan banyak juga nih kerajinan. Atau memang rata-rata kerajinan juga lebih didalami. Kalau di Chunky Bag ini kenapa nih lebih suka nih? Kalau aku sendiri kenapa tertarik, pertama karena pembuatannya tuh juga gampang ya Kak. Jadi nggak terlalu sulit untuk aku pelajari. Terus juga bentuknya tuh juga lucu-lucu gemes gitu kan. Terus aku juga ngelihat pasarannya nih, kalau untuk sekarang ini, untuk saat ini kalau Chunky Bag ini banyak banget peminatnya. Terutama kalangan yang seumuran sama aku gitu. Jadi makanya aku kayak mau buat belajar ini terus nanti buat bisnisnya juga. Bisa bisnis juga, oke. Nah tapi kalau untuk Mbak Sepdia, ini memang hanya menjual produknya atau juga buka kelas nih? Kalau saat ini kita udah mulai buka kelasnya juga. Alhamdulillah itu peminatnya sangat banyak di Kota Palembang. Awalnya jualan, tapi semakin kesini malah semakin banyak peminat yang mau belajar, mungkin mau buka usaha juga. Oh baik, berarti sekarang lebih banyak yang mau belajar ya daripada untuk membeli produknya. Iya, benar. Ini sebenarnya bisa dibilang sulit atau agak susah atau gimana nih untuk pembuatan Chunky Bag ini? Simple, lumayan simple, nggak sulit-sulit banget kok. Oh simple ya, jadi nggak terlalu harus butuh apa ya ahli-ahli yang effort gitu kayak merajut itu beda lagi ya. Ini semi-semi merajut atau sama nih? Mirip, tapi ini yang versi lebih gampangnya. Yang nggak makan waktu lama ya. Kalau pengen ngerajut tapi nggak mau waktu yang lama, pengen cepat selesai, bisa pilih ini Chunky Bag. Bisa pilih ini, bisa pilih Chunky Bag. Nah kita udah banyak nih di depan yang situ sebelah sini sudah jadi produknya ya, produk yang udah jadi. Ini benangnya, ternyata benangnya lumayan gede-gede juga ya. Dan ini ternyata pemirsa di dalamnya ada apa sih busanya ya, ada ada dakronnya. Ini bahan utamanya memang cuma dari benang ini aja atau ada yang lain nih jenis-jenisnya juga? Ada jenis-jenisnya juga. Kalau untuk kelas kita lebih banyak pakai bahan yang ini. Ini bahan apa nih namanya? Ini bahannya cotton. Cotton. Tapi kalau yang udah jadi kita banyak pakai yang bahan beludru. Oh yang bahan beludru. Oh beludru ada juga. Ada juga. Oke, kalau yang ini? Kalau ini untuk bikin boneka yang kayak ini nih. Oh ini bisa juga ya? Cara bikinnya sama aja, cara bikinnya. Oh sama aja ya. Oh jenis benangnya ternyata banyak. Kalau yang ini? Ada satu lagi. Ada ini satu untuk lagi. bikin selimut.
Oh, cara bisa jadi bikinnya juga selimut sama, cara juga bikinnya. ya? Oh, oke. Jadi pemirsa nih, ada 3 model nih untuk benangnya ya. Kalau yang ini benangnya dia agak sedikit lebih halus ya. Iya. Kalau ini dia ada apa ya? Ada busanya yang di Iya, dalamnya. Kalau ini dia sedikit kasar ya, tapi teksturnya agak lebih lembut juga ya. ya. Agak di tekstur di kasarnya aja nih. Ada 3 jenis nih, pemirsa bisa lihat deh. Ini kalau ada satu lagi ya tadi ya, model Bludru. Ya. Tapi harganya benangnya sama-sama mahal atau ada gimana nih? Ada yang murahnya juga? Yang mahal yang mana nih? Yang paling mahal itu yang tengah, yang warna coklat. Oh, ini yang paling mahal. Yang paling terjangkau yang bulu-bulu ya. Yang ini, Untuk bikin yang bulu-bulu. Kalau yang Bludru bukan yang lebih mahal ya? Yang paling mahal ya? Ya, yang paling mahal. Oh, yang paling mahal. Sekitar 50.000. Oh alah, lumayan ya. Jadi ini benangnya banyak yang bisa digunakan. Jenis-jenisnya juga banyak. Benar. Untuk produk yang dihasilkan ini apa aja nih? Dari Mas Agung nih boleh. Kalau untuk produk yang dihasilkan itu kalau dari benang yang ini bisa buat tas tadi yang chunky bag itu Kak. Terus kalau untuk yang ini kita biasanya buat boneka. Kayak yang dibilang sama Kak Sepdia tadi, banyak untuk prosesnya tuh sama aja. Oke. Kalau yang ini pakai selimut juga bisa ya Kak ya. Selimut juga bisa ya. Banyak ya ternyata ya Banyak. untuk hasilnya ya. Bisa jadi tas, tapi tas yang paling banyak ya. Tas yang paling banyak peminatnya. Tas sama. Kalau yang ini sama masuk ke hitungan chunky bag juga atau gimana nih? Oh enggak, itu dari kawat bulu. Oh, dari kawat bulu. Oke. Oh, dari bahannya juga agak berbeda ya. Tapi emang yang jadi fokus itu dijadikan untuk tas ya. Benar. Tas selimut juga ternyata bisa ya, baru tahu ya. Bisa. Dan ini boneka juga ternyata bisa nih pemirsa. Nah, tapi kalau misalnya nih untuk benang ini sendiri nih, untuk bahan dasarnya ini sulit nggak sih dicari atau memang harus import dulu dari Korea? Karena kan ini dari Korea nih. Iya. Kalau 2 tahun yang lalu ya Kak lumayan sulit karena masih baru, masih diperkenalkan oleh pengrajin dari Korea, susah banget. Kalau mau impor juga kita kesulitan Kak untuk biayanya kan, karena harus pesan banyak baru dapat harga yang murah. Jadi kita harus nunggu sampai akhirnya dapat salah satu penjahit di Lumajang yang mau jahitin benangnya. Tahun 2023, 1 tahun yang lalu. Baru 1 tahun yang lalu, jadi baru bisa untuk belinya di Indonesia ya. Jadi sebelumnya memang benar-benar dari Korea semua ya untuk bahan-bahannya, tapi agak sulit juga ya membelinya ya. Oke, nah kalau misalnya nih, ini bisa dibilang termasuk masih baru juga ya untuk Mbak Sepdia. Ini berapa lama nih belajar memang sampai benar-benar bisa? Ini belajarnya otodidak atau gimana nih? Iya, kalau saya belajarnya otodidak ya karena suka coba-coba semua jenis kerajinan tangan. Jadi otodidak, lihat-lihat video, lihat tutorial. Karena saya juga tipe orang yang mengamati, jadi sekali lihat, ditonton dulu sampai habis tutorialnya. Udah tahu tekniknya baru coba. Cuma sekali itu aja saya nonton, terus coba. Itu berapa lama tuh sampai emang akhirnya bisa menghasilkan produk? Cuma 1 hari itu aja. Cuma satu hari ya, wow. Otodidak lagi ya belajarnya ya. Kalau Mas Agung berapa lama nih belajarnya nih sama Mbak Sepdia juga? Sama Mbak Sepdia. Kalau untuk aku belajarnya, aku sampai 2 kali pertemuan udah bisa kok. Oh, 2 kali. Kalau di awal pertemuan itu aku agak kesulitan karena lupa cara itunya, teknik awalnya kan. Tapi kalau pas di kedua kalinya udah bisa buat untuk satu produknya. Baik, berarti ini bisa dibilang kalau mau belajar lumayan cepet ya bisanya, dan ini bisa otodidak juga. Tapi kalau ikut kelas lebih rame-rame lebih seru juga ya. Ini tapi kalangannya rata-rata nih dari umur berapa nih kalau untuk menggelut ini, anak muda kah atau mungkin di kalangan ibu-ibu juga belajar nih? Kalau untuk acara yang umum ya, kelas umum itu banyak yang Gen Z. Tapi saya juga terbiasa untuk isi acara tertutup, untuk acara kantor itu banyak ibu-ibu. Kadang untuk arisan, untuk giat di kantor, kayak gitu bisa juga. Oh, ada juga ya. Berarti bisa dibilang semua kalangan ya, bukan hanya anak muda aja ya. Karena kan ini memang trendinya di anak muda, tapi untuk ibu-ibu juga mau belajar ya. Minatnya juga tinggi ya untuk ini. Nah, kalau untuk produk kan yang dihasilkan lumayan banyak nih. Ini untuk harga-harganya berapa sih kalau memang dijual? Harga-harganya bervariasi mulai dari 150.000 kalau pakai bahan yang cotton. Yang ini, bahan yang ini 150.000. Itu untuk tas jinjing Kak. Oh, tas ya, baik. Terus kalau mau tas lempang kayak yang warna kuning itu harganya di 289. Oh, ada tas lempangnya juga ya ternyata ya. Ada tas jinjing, tas lempang. Terus apa lagi? Kalau yang bahan Bludru juga lebih tinggi harganya. Berapa tuh biasanya? Hampir sama kayak yang tas lempang bahan cotton di 289. Oke. Kalau boneka?
Kalau boneka karena bahannya cukup murah, jadi harganya cuma Rp200.000. Wow. Dan ini juga apa ya? Nggak ada yang busa-busanya ya dalamnya ya, emang full. Jadi benangnya emang udah lembut ya pemirsa ya. Kalau untuk selimut lebih mahal lagi nih? Iya. Berapa Khusus yang biasanya? benang ini aja harganya 150.000 Kak. Benangnya aja? Iya. Oke, Ini jadi kalau impor. hasilnya berapa? Hasilnya bisa di 250 ke atas tergantung ukuran. Oh, tergantung Iya, ukurannya. tergantung ukuran. Baik, berarti kalau benangnya yang itu masih benar-benar impor ya? Iya, kalau ini masih impor. Harganya berapa tadi? 150. 150. Kalau yang ini harga benangnya aja? 90. 90. Yang ini? Di 80. Di 80. Oh, lumayan ya jauhnya ya, karena itu memang benar-benar dari impor. Kalau bludru agak lebih mahal lagi. Bludru di berapa? Kalau bludru di 130-an. Di 130-an. Wow. Ternyata karena kan kalau ngerajut kadang kita lihatnya benang-benang yang kecil ya, benang wool ya. Baru lihat juga loh pertama kali sejujurnya ya benang segede ini ya. Tapi ternyata memang produk yang dihasilkan luar biasa. Nah, kalau dari Mas Agung sendiri nih, yang apa ya, yang menurut Mas Agung ini mudah yang dijadikan produknya apa nih? Kalau yang paling mudah dijadiin itu bikin chunky bag-nya aja, Kak. Chunky bag Iya, ya? benangnya juga karena ini kan teksturnya benangnya juga sedikit kasar kan. Jadi dia nggak terlalu susah untuk ditarik, dibuat. Jadi lebih enak pakai yang ini ya. Lebih sulit? Kalau lebih sulit aku belum pernah coba yang bikin selimut. Oh, belum coba, jadi penasaran ya? Jadi penasaran. Baik, tapi kayaknya yang lebih susah apa nih kalau Mbak Sepdi, apa yang agak sulit nih? Kalau saya pribadi sih yang paling sulit itu boneka karena harus bikin patternnya, polanya. Ada rumus-rumusnya. Jadi harus mikir nih, kalau kayak kura-kura ini gimana bisa menyempit, kayak gitu, bagian kakinya atau tangannya. Terus bagian kepalanya gimana bisa bundar, gimana bisa nyambung ada telinga, itu lumayan PR untuk mikir rumus-rumusnya itu. Ada Kak. rumusnya ternyata Ada ya? rumusnya, ya. Wah, kita melihatnya seperti ini aja ya pemirsa, ternyata ini ada rumusnya. Iya. Jadi ini benar-benar benar ngerajut. Tapi ini masih ada dijahit juga nggak atau gimana nih? Enggak sama sekali, kalau boneka enggak ada dijahit. Nggak sama sekali? Iya. Benar-benar full dari benang, tidak ada jahit-jahitan? Nggak ada. Tapi kalau mau buat-buat kayak gini ataupun tas, ada ininya nggak sih? Ada alatnya nggak sih? Kalau rajut kan ada yang Hard pen-nya ya. hard pen-nya. Kalau ini ada nggak? Nggak ada, karena benangnya ukurannya besar kan, bisa pakai tangan kita sendiri. Oh, jadi Iya. cuman benangnya aja ya, Iya. jadi modalnya ya. Iya. Kalau ngerajut kan biasanya ada yang ini ya, hard pen-nya untuk mencongkel-congkel benangnya. Tapi ternyata ini cukup menggunakan tangan ya. Iya. Benar. Wow, penasaran deh. Jadi nggak sabar nih mau belajar ya. Jadi kalau ini yang paling susah Iya, ya Mbak paling ya. susah. Ini yang paling susah. Tapi kalau ini kan kalau lihat dari tas nih ada kayak model-model apa ya rajutannya ya. Warna-warni gitu Apa sih? Ada yang agak di kelabang, ada yang lurus. Itu ada model apa aja nih? Boleh Mas Agung ya? Kalau yang untuk ini nih, yang kelabang ini itu untuk alasnya kita gunakan nanti. Kalau terus ya kalau next stepnya itu dia bakalan yang jadi sisi-sisi kanan kiri tasnya. Jadi untuk tekniknya sendiri itu sebenarnya lebih kayak kita ngelabang aja sih, Kak. Oh, tekniknya lebih kayak ngelabang ya. Kalau rambut mah enak ya. Iya. Tapi lebih enak labang ini ya. Kalau rambut kan agak Banyak PR ya. ini. Banyak helaian. Ternyata kalau jadi jenisnya tuh sebenarnya kayak ngelabang aja ya. Kayak ngelabang aja. Tapi nggak ada apa ya, kalau misalnya dirajut kan ada yang agak mepet, ada yang jenis-jenisnya itu sama nggak kayak gitu atau agak beda juga nih? Lebih ke model yang di kelabang aja atau ada jenis-jenisnya lagi nih? Ada jenis-jenisnya sih Kak, Apa tapi tuh? kalau kita bikinnya itu sesuai permintaan tertinggi yang dikepang. Oh. Ada yang mirip-mirip rajut itu ada. Jenisnya apa aja tuh? Ada yang loop ini kepang kalau kata kita kan. Ada juga yang Agak jahit. kalau bahasa Indonesianya tuh. Jadi ketumpuk kayak jahitan kalau kita lihat hasil kita bikin chunky bag-nya. Ada ya berarti jenis-jenisnya. Tapi kalau memang yang paling banyak peminatnya itu di jenis yang di kelabang tadi. Iya, jenis Look yang di loop. kelabang tadi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih mau belajar, misalnya kita mau belajar benar-benar satu hari juga udah bisa ya? Udah bisa. Satu hari udah bisa, Kak. Satu hari. Jadi kalau Satu hari hitungan udah jam bisa. berapa tuh? Berapa lama tuh butuh waktunya? Kalau untuk pemula sendiri untuk berapa lama waktunya? Mungkin 1-2 jam mereka. 1-2 Iya, jam karena ya? biasanya kita workshop itu kelas-kelas kita paling lama itu 2 jam. Oh, Untuk mereka yang benar-benar itu. Tapi ternyata kalau emang, misalnya private class gitu, itu kan lebih intens. Itu kan 1 jam udah selesai, udah bisa kok.
1 jam udah bisa ya. Berarti di hari ini Kiki bisa menyelesaikan juga ya. Bisa. Tantangannya nanti sekitar 45 menit berarti ya pemirsa ya. Dan baik pemirsa, kita akan kembali tentunya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa. Pesona Indonesia, setiap hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah peta. Lah orang muda punya biasa. Sip mari kami terima joget. So mari kota biru menari. Bang jua. Bang jua. Lambang dari mana nih? Dari sini, oh ke sini, terus? Terus ini ukurannya bisa segini, terus dari bawah sini, kita ambil benang yang panjangnya ke sini. Oh, dimasuk sini. Ya. Salah. Udah mulai lagi ya pemirsa ya. Ini kita udah belajar nih mulai dari tekniknya. Dari sini terus ke sini. Yang panjangnya yang diambil. Oh, oke. Bentuknya kayak gini. Baik. Nah, pemirsa kita tentunya masih berbincang nih mengenai Korean Chunky Bag. Tadi kita sudah banyak nih berbincang, kita sekarang mau coba nih gimana untuk proses pembuatannya ya. Jadi ini bisa langsung jadi satu tas ya, doakan Kiki ya pemirsa ya. Ini gimana nih, sudah selanjutnya? Udah, kita kencengin dulu tarik yang paling pendek. Oke, tarik yang paling pendek. Untuk ukurannya itu biasanya kita gunain pakai kartu Kak.
kartu tanda pengenal atau apa gitu untuk biar dia sama. Tapi karena kita nggak ada, kita bisa pakai 2 ruas jari ini aja. 2 ruas jari. Untuk luasnya. Jadi dikencengin Jadi lagi setiap yang ini loop ini itu nanti ukuran lubangnya itu 2 ruas jari kita aja. Oh, harus 2 ruas jari. Oke, terus? Untuk sekarang kita buat yang 5 baris ya. Iya. 5 baris saja. Jadi ini kita ambil lagi. Ambil lagi dari sini ya? Iya, dari situ. Ambil lagi, terus? Benangnya boleh dipanjangin biar gampang. Oh iya, oke. Tuh. Terus ditarik lagi aja. Ditarik lagi. Tarik Sampai 2 sampai lagi. dia dapat 5. Pelan-pelan Mas ya. Yang ini. Coba dikencengin Iya, dulu. Kiki baru 2 itu Mas Kiki Agungnya udah agak ini ya. Dikencengin. Oh, belum Nah, ini dikencengin. dikencengin dulu. Oh, dikencengin dulu. Oke. Oke. Terus ditarik. Ditarik dari situ. Oke. ditarik. Ditarik sekali. 1 sampai dia dapat 5 loop. Ini ditarik lagi? Iya, 5 oh, kepangan. ditarik lagi. Oke, sampai 5 kepangan. Ditarik Nah, lagi. untuk ukurannya cuma 2 ruas. Cuma Terus 2 ditarik ruas lagi. Oh, ini kalau dia nggak kenceng ini ya jadinya Iya. ya. Oh, Nanti itu kalau ya misalnya dia PR-nya. nggak kenceng, Agak berlubang sisinya ya dia bakalan ya? berlubang. Oke. Kalau panjang ini totalnya berapa meter sih? Panjang 12 benangnya? 12. 12 meter. Oh, banyak Untuk satu juga ya. tas ya. Iya, 1 tas jinjing 12 Itu yang paling meter. kecil. Oh, itu yang Iya. paling Iya, kecil. yang paling kecil. Tapi pilihan meternya banyak ya. Banyak. Paling panjang berapa tuh kalau mau buat yang tas gede-gede kayak gitu? 24 meter. Oh, ada 24 2 roll meter. jadi. Oke. Ah, mudah ini pemirsa ya. Coba lihat dulu. Dilihat dulu ya, bentar sekali lagi ya. Udah berapa kali sih ini tadi lupa ya. Nah, Gini? ini kelihatan nanti Kak, kalau di itu dia Wah, bakalan sangat tidak kelihatan kan. rapi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Coba, Mana coba nih? aku lihat punya Kak Kiki Lihat deh. dulu ya. Oh, dari sini lihatnya. Ini Oh, bisa kebalik dikencengin. tadi. Oh, bisa dikencengin. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Oh, Lebih kebanyakan, nih. lebih ya. Terus, Nah, next stepnya itu kita bakalan masukin di ruas-ruas yang ini. Itu nanti ada lubang-lubangnya ya. Nah, yang benang ini tinggal dimasukin aja ke sisi sininya. oke, Ini dari kan mana nih? kelihatan 1, 2, 3, 3, 4, 4. 5. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi Tinggal yang ini, dimasukin aja ke dalam sini. oh yang nomor atas dulu ya. Iya, dari bawah masukinnya. Dari yang ini benar atau yang ini nih? Iya benar. Benar yang ini ya. Masukin. Terus, Tapi pastiin kalau yang ini nggak ketarik. Jadi ini tetap oh tetap lingkarannya tetap lingkaran 2 kayak gini, ruas. kayak gini, Nanti 2 jadinya ruas. bakalan kayak gini nih untuk sisi kanan kirinya. Oh gitu. Iya. Terus, oke. Ini sudah lanjut di sini. Bisa lanjut langsung ke Sebelahnya. lubang sebelahnya. Lubang sebelahnya. Oh ya, ini berarti PR-nya pemirsa mungkin tangan kita agak bisa menyelip-nyelip dikit ya. Iya. Ini tangannya yang kecil jadi nilai plus nih ya. Kalau tangannya yang agak gede-gede nih jadi agak sulit ya. Tapi kadang ada nggak sih alat bantunya biar bisa masuk agak mudah nih mengerjakan ini, atau sebenarnya nggak juga harus? Ada sih Kak, sama kayak hakpen tapi jumbo ukurannya. Oh ada ya. Ada. Sebenarnya kalau mau untuk pemula nggak apa-apa ya, coba ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya lebih seru pakai tangan sendiri ya. Jadi lebih merasakan nih pemirsa nih. Juga kalau misalnya pakai tangan sendiri. Kayak gini benar ya, 2 ya? Coba Dicek dari dulu. Ke sini Kak. Dia harus sama sisinya, jadi nggak bisa berseberangan. Jadi Oh, nggak bisa? Ya, sisi kiri semua, Oh kanan gitu. semua. Ke bawah jadi ya? Iya, ke bawah, dari bawah gini. Dari bawah ini. Oh, kirain dia sisinya kanan kiri. Oke. Terus juga jangan lupa diukur untuk yang lubang ini harus 2 ruas jari atau 1 pakai tanda pengenal gitu. Oh gitu. Kalau udah gini, udah 5 dapat ininya. Bentar ya Mas, baru 3. Enggak apa-apa, aku tungguin. 2, ini ya, 1 lagi. Satu lagi. 1 lagi di mana? Ada yang kelewat nggak? Ada yang kelewat ya? Oh, ini udah 5 nih. Oh, udah 5. Udah 5. Oh ya udah 5. Oh ya yang Udah atasnya 5. dihitung Iya, juga ini ya. dihitung Oh ya juga. maaf. Terus Terus kita nyebrang ke sebelahnya. nyebrang ke sebelahnya, langsung dimasukin dari bawah Iya, ini ya. dari bawah. Oke. Ih seru loh pemirsa loh. Ini kalau misalnya lagi agak gabut ya, nggak ada kegiatan Iya. di akhir weekend nih, Weekend. boleh nih belajar ini nih. Belajar chunky bag. Ini kalau misalnya mau ikut kelas, harganya berapa sih Mbak? Di 290 untuk bikin tas jinjing aja. Itu sudah sama benang ini ya? Iya, Iya. sudah sama benangnya. Jadi pulang-pulang bawa hasil? Bawa Iya, hasilnya. bisa pakai tas baru jadi pulang dari kelasnya. Oh gitu, berarti kalau mau ikut kelas nggak usah bawa tas ya? Iya. 2, ini ya 2 jari, 2 ruas. Nah kalau misalnya nih,
apa sih kadang kan kalau namanya kita membuat sesuatu itu ada tantangan, ada kesulitan nih. Kalau dari Mbak Sepdia sendiri gimana nih tantangannya biasanya yang menjadi kesulitan? Yang jadi PR itu mungkin kalau ada yang request berbagai warna dalam satu tas ya Kak. Misal mau 2 warna, 3 warna, jadi kita harus potong-potong benangnya terus dijahit. Apalagi kayak yang contoh kita ini nih ada 4 warna, 5 warna. Jadi harus gunting, setiap baris gunting, jahit, gunting, jahit, gunting, jahit. Oh, berarti benangnya itu benar-benar disambungin, dijahit gitu ya? Iya, benar. Oh, jadi perpaduan warnanya keluar. Iya. Itu PR juga ya. Kalau ngejahitnya gimana? Ini kan kalau tas yang dihasilkan ada apa ya, furingnya juga ya? Iya. Ada resletingnya juga. Itu ngejahitnya masih bantuan alat atau gimana nih? Atau Mbak serahkan ada yang memang ahlinya? Kalau untuk furing, kebetulan peserta kita tuh ada yang jago jahit, jadi beliau yang menjahitkan untuk furing tas. Tapi kalau untuk sambungin warna benang dalam satu tas itu masih jahit sendiri. Pakai jarum biasa, jahit tangan bisa itu. Kalau untuk furing harus pakai mesin. Ada contohnya nggak sih mau kelihatan? Oh, jadi dijahit kayak ini, dijahit Iya, lagi ya? Dijahit lagi. Oh, disambung kayak gitu. Oke, Mas Agung ini bagaimana nih? Sekali Udah lagi ya? bener nih. Udah nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, satunya lagi terakhir di Oh, sini. satunya lagi di sini. Boleh Oke. aku bantu ya? Boleh. Oke. Baik. Nah, udah jadi pemirsa. Ini bisa jadi bando loh. Iya, jadi bando. Bisa jadi bando. Terus apa lagi nih? Lanjut. Terus next, stepnya sama kayak yang sebelumnya itu karena kita di sini mau buat 5 baris, ini kan baru 1 nih Kak sisinya. Nanti tinggal dilanjutin lagi aja, dimasukin ke setiap yang loop-loop ini. Oke, yang mana? Sampai dia setiap sisinya itu 5 baris gitu. Oke, ini dari kan baru sini, 1 baris. Nah, ini baru 1 baris. Nanti dimasukin lagi dari sini ke sini. Dari sini masuk Dari ke sini. luar ke dalam gitu. Oh, 1 aja ya berarti ya yang Iya, dimasukin ya? 1 aja ke sisi sininya. Oh, sisi Ini sini. yang terakhir tadi di sini langsung ke sini. Oh, di balik situ. Ini dimasukin sini. Terus Nah, oh, dibuat simpul kayak gini juga ya? Iya. Oh, oke. Terus lanjut lagi ke sini. Oke, terus kalau Mas Agung apa nih suka jadi tantangan untuk buat Chucky bag ini? kalau untuk awal-awal itu mungkin ukuran ininya ya. Ukuran Karena apa? kita kan nggak pakai ukuran yang loop-loop ini tadi. Karena kita nggak pakai kartu tanda pengenalnya tadi, dia bakalan lebih susah untuk ukurannya. Terus juga kadang, sometimes yang ini nih ketarik ketika kita ke samping sini. Oh, nggak nanti sadar ini ya? lepas. Iya, nggak sadar. Mungkin itu yang bikin lamanya Kak. Kalau misalnya ada yang ketarik kayak gitu harus ulang dari awal ya berarti ya? Atau Sebenarnya ada kalau bisa misalnya- diakalin ya? Kalau untuk yang ketariknya aja nggak apa-apa, tinggal dilepas, tinggal dimasukin lagi. Tapi kalau misalnya ada yang kelewat, itu harus diulang dari awal. Oh, harus diulang dari Iya, awal itu harus ya. diulang dari awal banget. Oke, ini kayak gini bener ya? Benar. Oke, lanjut lagi. Tapi kalau dari benang-benang nih yang agak sulit dan agak PR nih biasanya benang yang mana nih? Ini nih, untuk yang bikin selimut ini Kak. Oh, bikin selimut ini. Karena ini kan terurai ya benang-benangnya nih. Oh, Lebih jadi- kecil, iya lebih susah jadi untuk ini ya. Oh, baik. Bikin loop-loopnya juga lebih banyak. Jadi semakin kecil benang, ya semakin susah banyak lagi. kita bikin itunya. Oke. Ini udah Mas Agung masuk semua ini, terus apa Terus lagi? ke sampingnya juga Kak. Oh, ke sampingnya juga. Iya, Oh, di langsung sini. di ini aja ya? Iya, langsung gini aja. Oke. Ternyata kalau beda benang kesulitannya juga lebih beda ya. Jadi harus menyesuaikan. Tapi yang paling mudah yang ini ya. Iya benar, yang tas. Yang paling mudah yang tas. Aku mau kasih tahu cara ngitung itu udah berapa barisnya itu. Jadi kalau misalnya ini kan posisinya kayak gini. Nah, kalau posisinya kayak gini kita bisa lihat aja di sininya. Ini baris pertama, ini baris yang kedua. Jadi nanti kelihatan karena kita di sini buatnya 5 baris berarti oh ini yang baru 1 baris nih, yang di bawah ini baru 1 baris. Yang ini yang udah 2 baris. Oh, gitu. Jadi kelihatan di situ cara ngitungnya, Kak. Kelihatan cara ngitungnya ya. Ya, Oke. kita lomba nih. Iya, lomba ya. Belum 17-an Belum, padahal. iya. Momen 17-an nih. Terus udah kayak gini, Langsung ke sampingnya. ke sampingnya lagi. Iya, langsung masukin aja. Oh, Tekniknya lagi. gampang. Semuanya Oh, jadi berulang gitu. Oh, diulang. Sampai dia 5 baris. Itu untuk biasanya kelas kita pakai yang 5 baris ya Kak Sepdia ya.
5 baris. Ini jadi yang kayak gini ya, 5 Iya, baris ya? yang kecil itu yang 5 baris gitu. Nah itu karena benangnya banyak ya, warnanya banyak jadi agak PR juga ya. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita nih sambil kita praktekkan juga proses pembuatan dari chunky bag ini. Tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle dan kita masih proses membuat chunky bag nih. Boleh dilihat dulu Mas, ini kerjanya aman nggak? Sejauh ini masih aman. Sejauh ini masih aman ya, udah step benar by semua. Oke, terus selanjutnya apa aja. lagi nih? Ini kita hitung dulu yang itu tadi, karena kita mau buat 5 baris. Hitungnya Kalau gimana? Kak Kiki ini udah ini nih 1, 2, 3. Kepangannya udah 3. Berarti masih ada 2 baris lagi. 2 baris lagi. Bisa dilanjutin. Berarti dilanjutkan lagi dari sini ke sini ya? Iya, benar. Oke, Dia dari sisi kanan ke kiri, jangan kebalik ya. Oh, jangan kebalik. Oke. Wah, ini insya Allah kita selesaikan ya pemirsa ya. Pasti harus selesai. Harus selesai. Nah kalau misalnya nih untuk Mbak Sepdia sendiri nih selain kelas nih kan juga dijual ya produknya ya. Kalau sehari biasanya bisa bikin produknya berapa banyak nih? Atau sehari itu kadang sesuai permintaan atau
sejadinya aja berapa biasanya? Kalau sejauh ini sesuai permintaan sih Kak. Kalau ada yang request mau pesan baru kita kerjakan. Oh kalau gitu. Untuk stok ready sedikit Pak. Oh ready-nya sedikit ya. Sebulan tuh berapa tuh kira-kira biasanya terjual tuh? Ada yang request juga? Nggak banyak, kalau yang dijualnya paling cuma 10 sih Kak. Oh banyaknya mau belajar ya? Belajar ya. Oh gitu. Banyaknya mau belajar. Banyaknya orang mau belajar ya. Jadi kalau hasil kita sendiri tuh kayak lebih suatu kebanggaan ya jadi. Tapi kalau dijual biasanya rata-rata nih yang kalau sudah jadi kayak gini dari penjualnya di kalangannya dari mana aja nih? Palembang kah atau mungkin ada yang dari luar juga? Kalau sekarang sih banyak dari Palembang. Kalau awal-awal baru memulai usaha ini ya Kak, banyak dari luar kota Palembang karena kita jualnya itu di marketplace, bahkan live di sosmed gitu. Oh gitu. Jadi memang ini juga ya. Sebentar, kenapa jadi 4 ya? Coba, Tiba-tiba bingung nih. Apa ini ada yang kelewat? Kalau misalnya di itu kan kelihatan Kak yang loop ini nih. Oh iya. Bener ya 5 ya Mas ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya benar Malah lebih rapi punya Kak Kiki punya dari aku nih. Aduh masa deh. Ya, agak kaget ya, so jadi 4 ya, ternyata agak keselip ya pemirsa ya. Oke. Berarti sebulan itu lebih kurang 10 ya Mbak ya kalau untuk penjualan. Karena orang lebih banyaknya maunya langsung belajar. Oke. Kalau belajar nih biasanya sebulan berapa kali nih ada kelasnya? Kalau yang acara umumnya ya Kak bisa 1 bulan itu bisa 4 kali setiap hari Minggu. Oh setiap hari Minggu. Oke. Kadang ada juga acara private-nya di weekday. Oh di weekday juga ada. Kalau weekday itu nggak menentu, tergantung permintaan kalau weekday. Oh tergantung permintaan ya nggak menentu. Tapi setiap bulan ada ya paling nggak instansi kayak gitu ya. Belajar juga. Oke. Jadi ibu-ibunya juga lebih produktif ya. Benar. Iya. Berarti pemirsa sebenarnya kalau ini nih lebih apa ya, pengulangan ya, dia banyak ya pengulangan. Untuk step-stepnya itu pengulangan. Untuk step-stepnya dia pengulangan. Nah, udah berapa punya Kak Kiki? Udah 5 belum? Ya? Belum deh kayaknya. Sebentar kita cek dulu ya. Kalau untuk warna-warnanya ini banyak nggak Mbak pilihan warnanya atau masih agak terbatas nih? Kalau warna alhamdulillah udah banyak banget Kak, udah 20 lebih kalau untuk yang bahan cotton. Oh udah belum banyak lagi, ya? Belum lagi yang bahan beludru lebih banyak. Oh lebih banyak lagi, oke. Ternyata sebenarnya kirain agak terbatas warnanya, jadi harus diwarnain sendiri, enggak ya? Udah banyak ya, aman ya. Kita cek dulu Mas gimana ini. Udah sama kayak punya aku. Udah sama belum? Lebih rapi nih. Masa deh. Coba masih agak PR nih. Ngitungnya tadi yang kayak Ngitungnya gini. tadi, kita hitung Kalau lagi. Kalau dibuka itu kan kelihatan 1, 2, 3, 4. 4. Baru 4 baris keempat 1, 2, 3, 4. Kalau ini? Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal yang ini tinggal lagi. Sebelah lagi ya, masuk sini ya. Iya benar. Oke. Hati-hati ininya kelepas. Oh ya. Aku bantu. Harus ini ya. Harus diperhatikan yang lainnya pemirsa ya, walaupun kita sudah menyelesaikan yang baris sebelumnya, kita perhatikan juga baris sebelumnya jangan sampai lepas ya. Iya, lepas atau terlewat. Sampai terlewat. Kalau misalnya terlewat nanti dia bakalan kita bongkar ulang dari awal. Oke, nih tapi kalau misalnya dari yang belajar kayak gini nih Mbak, orang yang sudah belajar itu jadi ditekuni, jadi apa ya, jadi usaha bener, ada nggak yang kayak gitu? Atau sebenarnya banyak yang lebih pengen mengisi waktu luang aja? Paling banyak sih yang mengisi waktu luang. Kalau yang menekuni menjadi usaha paling ya 1, 2, 3 orang Kak. Oh iya. Ada ya, tapi ada ya yang jadi menekuni usaha ya. Karena ini lumayan loh, soalnya lagi trendy banget di kalangan anak muda. Jadi ini peluang bisnisnya bisa dibilang masih cukup tinggi ya. Benar. Oke, tapi kalau misalnya mau buat usaha juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Bisa belajar juga yang pastinya. Oke, satu lagi nggak ya? Udah? Udah ya, pas ya? Yang terakhir. 1. Oh dia agak PR juga ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau misalnya kita dalamnya mau pakai furing juga bisa request ya? Bisa request. Karena kalau nggak pakai furing nanti barang-barang di luar nih keluar. Iya, takutnya gitu. Takut keluar ya jadinya ya. Oke. Sudah, boleh dicek dulu nih Mas Agung nih pekerjaan ini ya. Udah aman atau belum ya? Oke, udah aman semua ya? Udah. Udah kenceng juga ini ya? Oke. Nah, kalau selanjutnya kita tinggal dibalik aja.
Mungkin Oh, bisa ini dibalik dikasih ya? itu pembatasnya yang di ujung ini biar dia nggak lari kemana-mana. Oh, ini tadi fungsinya kartu tadi fungsinya ya. Jadi fungsi kartu ini selain dia biar lebih rapi, ini juga biar bisa nahan aja. Oh, jadi dia yang biar tetap kupluk ini nahan tetap lubang yang terakhir ya. Terus apalagi kita tinggal balik aja. Oh, ini dibalik ternyata ya. Ujungnya ini belum di itu. Yang mana? Bagian terakhir ini dibuang isinya. Oh iya. Oh iya, apa tuh? Yang ujung ini bisa dibuang isinya. Oh, isinya aja dibuang. Iya. Kirain digunting. Digunting bisa. Bisa juga. Tapi lebih prepare kita biasanya kita buang aja yang ini. dibuang Karena aja. ini nanti bakalan untuk itu ya. Ganggu ya? Isi boneka. Iya. Oh, berfungsi ya bermanfaat, ternyata iya. ya, masih ada manfaat lainnya ya. Oke, sebentar. Oh, ini ternyata yang ininya dikeluarin. Nanti sisanya di ini juga ya, di apa? Diapain biasanya nih Mas? Kalau yang sisa yang ini nih. Nanti itu bakalan kalau misalnya dia kepanjangan kita potong aja sedikit. Terus nanti ini bakalan itu untuk penahan jadi nanti bisa diselipin nanti. Oh, nanti Jadi diselipin makanya aja. dia nggak bakalan lepas tasnya. Bisa gimana biar aku bantu? Boleh. Oke. Oke. Oh, ini nih pemirsa dalamnya Iya, ya. dalamnya ada crown putih gini. Ada crown putih kayak gini. Ini yang Isian boneka biasanya isian boneka ya. Tapi bahkan kalau boneka yang dari ini nggak pakai isian Nggak ini ya. pakai. Tapi itu bikinnya lebih PR lagi ya Mbak. Iya, Lebih PR lagi. Nah kalau Mbak ini nih Mbak Septia juga boleh lihat ini hasilnya ini penggabungan dua warna. Ya, oke. Itu menggabunginnya tadi gimana tuh lihatnya dari benangnya? Ini kalau yang aku kerjakan sekarang ya Kak, langsung aja. Sebentar kurang aman tapi nih bisa diikat sama kayak yang ujung punya Kakak. Tapi kalau mau aman itu harus dijahit. Kalau cuma diikat takutnya lepas. Oke. Terus yang sisa ini di apa ini Mas? Diselipin aja ya Kak ya. Diselipin kemana ini? Diselipin. Oh, di iniin aja ya. Iya. Jadi yang penting dia Biar dia nahan menahan aja aja. Oke. Selipinnya serapi mungkin aja. Ya serapi mungkin. Oke, sip. Terus apalagi stepnya? Tadi udah di ini ya dikasih pembatas ya untuk kartunya nih pemirsa nih. Jadi biar simpul yang terakhir tetap masih aman ya. Nah. Terus dibalik ya? Dibalik. Bisa? Kok takut ya ngebalik? Takut lepas. Iya, ada yang lepas satu itu. Oh, oke. Nah, yang ini lepas. Ada yang lepas ya? Ini lepas. Oke, dibalik ya jadinya ya. Oh, gitu. Terus apa lagi nih? Udah dibalik nih Dirapihin pemirsa dulu. nih. Dirapiin dulu. Kayak gini ya jadi ya. Benar kayak gini ya. Benar Kak. Oh, jadi dibalik ya. Ternyata kirain itu udah bagian yang depannya, dibalik dulu. Oh, gitu. Oh iya nih, sudah jadi nih sedikit nih pemirsa nih. Sedikit spill nih, dikit. Spill dikit ya. Ini benar ya kayak gini ya. Karena yang ini kan yang kelepas ini bisa diperbaiki dulu yang kayak gini. Oh, Makanya fungsi yang kartu tadi Untuk dia bisa menahan untuk ya? nahan gini. Ini mungkin bisa dilepasin biar dia bisa ditarik lagi untuk step. Oh, jadi ada sedikit kendalanya kalau misalnya Iya, dibalik tuh dibalik dia itu lepas ya. lepas. Yang kita jahit, bukan dijahit ya, yang kita buat sebelumnya nih. Oh, jadi agak diperhatikan juga ya kekencangannya benar, ya. Kak. Oke, kekencangannya harus diperhatikan juga. Wow. Sedikit lagi. Tapi kalau misalnya nih Mbak, kita udah ikut kelas nih. Ini ukurannya. Udah ikut kelas, hasilnya mau kita mau dipuringin. Boleh, request. Boleh Ada request. tambahan biayanya aja Iya, palingnya. ada Berapa tambahan tuh biaya. biasanya nih? Tambahan biayanya 30.000. 30.000 Iya. aja. Oh gitu. Jadi bisa, karena lebih aman nih, bisa kita liatin ke pemirsa nih. Jadi dia ada beberapa model, dia di bagian dalamnya pakai furing nih. Jadi pemirsa dalamnya lebih aman ya, lebih aman tuh, lebih aman ada furingnya. Terus juga kalau misalnya ini kan memang agak sedikit Ada agak celahnya ya. Kalau pakai furing jadinya lebih aman. Ini nih yang model bludru tadi ya, ada resletingnya juga. Bisa request resleting, bisa ada yang ini ya, apa namanya? Yang magnet kan, magnet magnet, ya, ya. yang magnet ya. Mau magnet boleh, mau yang ini juga boleh Iya, ya, bisa boleh. request.
Oke, ini keren loh yang bludru ya. Ini yang bludru. Ini cakep loh pemirsa loh. Warnanya juga menyala ya. Iya, menyala. Oke, apalagi nih Mas, kita lanjut lagi. Nah, Banyak yang diperbaiki ya sepertinya ya. Enggak juga. Oke, terus? Terus yang sisa benang ini, kita Sisa masukin benang ke ini? setiap yang lubang-lubang ini. Oh yang ini benar Iya. ini langsung dimasukin sini Langsung ya? dimasukin aja, tapi perhatiin karena ini kan stopnya di sebelah kanan, berarti mulainya itu dari sebelah Sini. kanan. Ya dimasukin kayak gini, dimasukin aja kayak biasa gini. Dari sini benar ya? Iya benar. Oke, oh kita ulangi lagi proses-proses masukin ke sini, sebelumnya. Kak. Tinggal masukin aja, terus ditarik. Mana ya? Biar bagian atasnya menyatu. Agak susah ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tentunya ini doakan kita bakal jadi selesai ya sampai segmen akhir ya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Sumsel Menyapa. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar Provinsi Sumatera Selatan dan menghadirkan narasumber untuk berdialog bersama kami. Pantauan tim liputan TVRI Sumsel di pasar tradisional Sekip Ujung Palembang. Stok minyak goreng bersubsidi dari pemerintah bermerek Minyak Kita saat ini sulit didapatkan. Saudara, kasus perundungan di jenjang sekolah menengah pertama akhir-akhir ini cukup tinggi dan meresahkan masyarakat, khususnya para orang tua. Kasus perundungan di sekolah rawan terjadi saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada peserta didik baru. Kita akan berbincang-bincang ide kreatif siapa sih di balik bagus-bagusnya nih di meja saya ini ada tas-tas songket khas dari Sumatera Selatan. Kita akan membahas tentang Sumsel siap menuju MKM kompetitif tahun 2030. Biasa itu yang terkenal itu sudah banyak kan, jadi kita kain-kain khas Palembang kita majukan. Dijahit pakai tangan satu-satu gitu kan ya, dan tangannya sampai luka-luka. Luka ya kalau kebanyakan. Masya Allah. Saksikan program Sumsel Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Live hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, masih di Bincang Lifestyle. Udah mau selesai nih kayaknya pekerjaan kita ya, Mas. Ya, benangnya udah sisa dikit lagi nih ya. Terus apa lagi nih sisanya lanjut? tinggal kita kunci aja yang bagian yang lubang-lubang yang di setiap sisinya tadi. Caranya kita tinggal masukin aja yang ujungnya tadi yang ke dalam tadi. benang sini. Oh gitu. Terus ditarik, silakan Kak Kiki dilanjutin. Sampai, oh gini. Iya. Oke. Aku Oh jadi ini nanti udah di bagian atasnya ya? Ini langsung dimasukin sini aja ya? Masukin aja. Oke. Mana? Oh ini. Nanti salah masukin lagi. Sampai yang ujungnya sini juga ya? Iya. Sampai Terus nanti dia ketemu di ujung. Ketemu di ujung. Ini sampai habis ya ininya Sampai talinya habis. ya? Oh panjang nih berarti. Sampai kayak gini jadi Kak. Aduh, suara benang tuh. Ini kalau ke pelintir agak PR juga ya ternyata ya? Iya, harus dirapi-rapiin lagi. Oh gitu.
Jadi intinya pemirsa kalau buat ini yang harus benar-benar diperhatikan jangan sampai kelewat ya. Iya. Kalau ada yang lubangnya. kelewat lubangnya kita mulai dari awal mulai lagi. dari awal lagi gitu ternyata. Oke. Sampai benar-benar kenceng ya? Iya. Yang ini masih belum kenceng berarti ya? Oke. Menip. Wah, udah mau jadi nih pemirsa nih. Oke. Ini kalau punya aku udah. Terus lanjut masuk ke sini lagi ya Mas ya? Iya, Yang sebelah sini sampai yang di ujung sekali, sampai di situ. Nanti Dari dia jadinya sini. bakalan kayak gini. Oh, oke. Boleh nih ditunjukin ke kamera nih hasil dari Mas Agung nih. Oh iya, yang ini ya kelewat ya satu ya. Ini hasil punya aku. Wow, udah jadi nih pemirsa nih. Ntar ya, yang Kiki bentar lagi nih. Aku bantuin. Boleh. Ada yang kelewat nggak ya? Nggak. Yang ini aja tadi ya. Oke, terus? Udah. Udah mau jadi nih. Terus biasanya apa lagi nih Mas? Nanti kita bikin itunya, jinjingannya. Jinjingannya. Nih Coba pemirsa lihat. udah jadi nih. Wah, sangat bangga lah. Ini ya, ini udah jadi nih hasilnya. Jadi memang dia agak sedikit berongga ya. Tapi kalau mau pakai furing juga bisa. Terus apalagi untuk atasnya nih? Untuk atasnya kita, kenapa tadi itu harus rapat? Itu biar dia nggak rongga-rongganya ini biar itu. Kalau yang dilihat di agak sini kan, mendingan ya. Ada beberapa ya, agak ada rongganya beberapa yang kelihatan itu gede nih. kelihatan. Terus selanjutnya kita tinggal masukin aja yang sisa ini, sama kayak yang di awal tadi Kak, sama kayak yang bikin yang di awal tadi. Oke. Ini tinggal dimasukin ke sini, masukin ke sisinya, terus yang tarik mana sini ya? kepang. Iya. Jadi benar? Coba aku lihat mana Nanti yang salah. ujungnya. Kita cek dulu ya pemirsa ya. Oh ternyata seru loh ini kalau misalnya, ke situ. Kalau misalnya kita kesini. mau belajar nih. Terus, oh sama kita kayak di lanjut. awal tadi. Oh kayak gini lagi. Oh gitu-gitu, oke. Nah, bisa dong. Ini bisa. jadi langsung untuk talinya ya, tali Bener. tasnya. Oke. Ini berarti yang harus diperhatikan harus kenceng, terus juga jangan sampai kelewat ya untuk lubangnya. Karena kalau lubangnya kelewat ini harus mulainya dari awal pemirsa. Oke. Nih kalau dari Mbak Sepdiani sendiri nih, sejauh ini nih kalau dari Chunky Bag ini sudah berapa sih kira-kira nih yang ikut kelas nih orangnya udah berapa banyak nih yang belajar nih? Udah ratusan kah atau ribuan nih mungkin nih? Udah ratusan Kak, udah banyak Udah ratusan, udah banyak banget ya. Tapi yang tadi kalangannya memang banyaknya anak muda ya. iya. Oh ini ya tadi ya kalau misalnya bagiannya disambung ya kayak gini ya jahitannya. Oh gitu. Oke. Tapi kalau dari Mbak Sepdia sendiri ada nggak sih ke depannya nih pengennya seperti apa nih harapannya nih ke depan dari Chunky Bag ini seperti apa? Harapannya kita lagi bikin ini nih Kak. Bikin dengan cara yang sama tapi produk yang dihasilkan berbeda. Contohnya boneka ini belum ada di Palembang. Oh belum ada. Ya, Oke. harapannya semoga baik produk maupun kelasnya itu bakal diminati sama masyarakat Palembang. Benar, karena ini hasil karya ya, ini luar biasa nih hasil karya yang memang dihasilkan. Jadi kalau untuk selimut masih dikit juga ya, atau udah lumayan? Sedikit juga, sedikit. Masih sedikit ya kalau untuk selimut ya. Oke, set, sampai lagi ya? Kalau udah untuk kebanyakan ukuran ya? ini tergantung. Kalau misalnya kakak mau yang bisa sambil ditaruh di bahu itu Yang lebih kecil aja ya panjang. kali Kalau ya. mau dijinjing dia lebih kecil. Oh tergantung ya? Iya. Nanti talinya nggak cukup nih. Kalau itu cukup kok. Cukup ya? Sampai di itu. Sampai ujungnya juga nggak apa-apa kalau punya kakak. Oke, bentar pemirsa ya. Seru loh ini loh. Jadi ini bisa menjadi pilihan juga untuk menggeluti bisnis, mau untuk akhir pekan, ngabisin waktu akhir pekan juga boleh ya. Tapi kalau pakai bahan ini agak lebih susah ya, bikin tas ya? Iya, karena lebih kecil. Terus berbulu lebih susah lihatnya, mana nih kepangannya kan? Oh gitu, jadi harus udah baris keberapa diperhatikan ya. Nah barisnya juga ya harus dilihat ya. Jangan asal di ini aja ya, dikibet-kibet aja ya. Harus diperhatikan juga ya pemirsa. Nih. Oke, sedikit lagi ya. Bentar. Udah mau habis nih talinya, habisin aja kali ya Mas ya? Habisin aja kayak punya.
sisain sedikit mungkin untuk ikatnya nanti Kak. Kayak gini udah cukup? Nah cukup. Udah mau jadi nih, bangga deh. Aku lupa cara ininya. Terus gimana lagi nih setelah ini? Oh iya ya, benar-benar harus kenceng nih pemirsa nih. Kalau nggak kenceng dia agak berlubang kayak gini. Terus gimana lagi nih Mbak? Ini tinggal diselipin di ujung sini. Ini Bun. Yang ini dimiringin biar ngebentuk loop juga atau kayak apa. Tuh, udah mau jadi nih pemirsa nih. Jadi ini talinya udah kita kelabang tadi ya talinya, terus tinggal kita satuin lagi ke sebelah sini. Jadi deh talinya sepatu lagi tasnya. Ya. Kok jadi ngomong sepatu ya? Oke. Jadi tinggal dikaitin aja ya ke sebelah sini. Oh, iya, tinggal dikaitin. Caranya gimana? Gini. Ini bisa sedikit lebih banyak. Agak lebih banyak, oke. Masukin ke sisi Cari ini. sisi rongganya ya. Dari ke dalam sini. Terus ini dimasukin Oh, ke diikat dalam gitu. Oke. Gimana? Masuk situ. Tarik aja Kak. Ditarik aja. Oh, oke. Wah. Yang ini bisa nanti dikeluarin lagi isinya. Oh, nggak disimpul ya, Mas? Aman ya kalau nggak disimpul ya? Diikat mati biasa aja sih, Diikat mati biasa itu Kak. Oh, oke. Ini kita masukin aja dulu lah ya. Oke pemirsa, alhamdulillah jadi juga ya tasnya. Ini hasilnya ya. Jadi kalau memang untuk pertama ada rongga-rongganya sedikit lah ya, masih aman ya, tapi ya alhamdulillah udah jadi tasnya ya. Ini hasil karyanya, boleh ya Mas Agung ditunjukin juga nih hasilnya nih. Nih, ini hasilnya ya, perbedaannya yang baru sama yang udah pro nih. Jadi sebenarnya kalau memang mau didalemin paling nggak 2 kali lah ya, 2 kali belajar ya, 2 sampai 3 kali ya. Tapi kalau untuk seru-seruan sih sebenarnya 1 kali udah cukup ya. Kita jadiin tas nih, aduh keren banget nih pemirsa nih. Jadi kalau mau panjang lagi sebenarnya bisa ya, mau bisa, kalau selempang. misalnya mau lebih besar juga itu bisa. Oh lebih bisa, bisa juga. Oh kalau misalnya mau kepang-kepangnya agak gede-gede kayak gini juga bisa ya. Nih pemirsa hasil karya hari ini, wow keren banget nih. Kalau dari Mas Agung sendiri nih gimana nih? Ada harapan gak nih mengenai Chunky Bag-nya? Kalau untuk harapannya sendiri, aku harapannya sih lebih banyak lagi peminatnya ya kalau di kalangan anak muda terutama. Terus juga ini nih lucu tasnya, jadi mungkin banyak-banyak teman-teman yang mau belajar bisa ikutan sama kelas-kelas kita ke depannya. Oke, bisa ikut-ikutan juga ya kalau mau belajar ya. Tapi kalau misalnya mau request dalamnya nih juga bisa ya nih. Misalnya hasil karya kayak gini udah jadi nanti di dalamnya biar bisa lebih aman, jadi juga lebih enak ya. Bisa lebih safety lagi nih tasnya nih. Oke. Kalau misalnya juga mau dikasih magnet juga bisa ya. Oke, pokoknya kita harapkan juga lebih banyak lagi yang mau belajar nih kerajinan-kerajinan yang lucu-lucu kayak gini ya. Ini apalagi ini bahannya sudah banyak untuk di Indonesia ya, karena kemarin tuh lebih banyaknya dari luar. Ini kalau benangnya udah dari Indonesia juga nih, ini jadi meningkatkan UMKM juga pastinya ya Mbak ya. Dan ini mungkin ada apa nggak sih harapan nih dari Mbak Sepdia nih, kalau teman-teman mau belajar nih apa nih, boleh silakan Mbak Sepdia. Harapannya saya tuh paling suka kalau yang belajar itu mau buka usaha. Oke. Iya, harapannya semakin banyak anak muda yang mau buka usaha juga biar bisa buka lapangan pekerjaan baru. Terus juga pasti saya kasih tips, saya kasih tahu di mana cara dapetin bahan-bahan ini, pasti saya kasih tahu. Oke, jadi kalau mau buka usaha mah terbuka sekali ya, malah nggak takut bersaing ya. Enggak. Kita harus bisa tumbuh dan maju sama-sama. Betul, bertumbuh dan maju sama-sama. Terima kasih loh untuk Mbak Sepdia Mautia Putri, owner dari Chunky Bag, Mas Agung juga, asisten dari Chunky Bag, udah kasih Kiki ilmu nih hari ini, belajarnya luar biasa loh. Akhirnya jadi satu tas yang keren banget nih ya, boleh bawa pulang kali ini ya. Terima kasih ya, terima kasih loh Mbak, terima kasih loh Mas. Dan saudara, demikian Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.